Ulat kantong merupakan hama yang termasuk dalam famili Pisicidae dari ordo Lepidoptera. Nama ulat kantong berasal dari kebiasaannya membuat kantong pelindung dari potongan daun, ranting kecil, dan serat tumbuhan yang dibawa kemanapun selama fase larva. Hama ini telah lama dikenal sebagai perusak tanaman di berbagai wilayah tropis dan subtropis, terutama pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa, kakao, dan tanaman hias. Ulat kantong telah ditemukan sejak abad ke-19 ketika para ahli entomologi mulai mengidentifikasi anggota famili Pisicidae di Eropa dan Asia. Seiring berkembangnya perkebunan komersial pada abad ke-20, serangan ulat kantong semakin mendapat perhatian karena mampu menyebabkan defoliasi atau kehilangan daun yang parah dan menurunkan produktivitas tanaman. Di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, ulat kantong menjadi salah satu hama penting pada perkebunan kelapa sawit. Beberapa spesies ulat kantong yang sering dilaporkan menyerang tanaman perkebunan antara lain Metisa plana, Pteroma pendula, dan Mahesa corbeti. Serangan hama ini dapat mengakibatkan daun habis dimakan sehingga mengganggu proses fotosintesis. Siklus hidup ulat kantong terdiri atas 4 stadia, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Ngengat betina dewasa umumnya meletakkan telur di dalam kantong bekas tempat hidupnya. Setelah menetas, larva muda segera membuat kantong kecil dan mulai membakar jaringan tanaman inang. Pada fase larva inilah kerusakan tanaman terjadi karena larva aktif memakan permukaan daun hingga hanya menyisakan tulang daun. Seiring pertumbuhannya, larva akan memperbesar kantongnya dengan menambahkan bahan-bahan dari lingkungan sekitar. Fase larva merupakan fase terpanjang dalam siklus hidup ulat kantong dan terdiri atas beberapa instar. Larva bergerak sambil membawa kantongnya kemanapun ia pergi. Ketika makan, bagian kepala dan kaki toraks dikeluarkan dari kantong, sedangkan sebagian besar tubuh tetap terlindungi di dalamnya. Kebiasaan ini menyebabkan ulat kantong relatif sulit dikendalikan karena tubuhnya terlindung dari kontak langsung dengan insektisida maupun serangga predator. Setelah mencapai ukuran maksimal, larva memasuki fase pupa di dalam kantong. Pada tahap ini, serangga tidak aktif makan dan mengalami metamorfosis menjadi dewasa. Imago jantan umumnya berbentuk ngengat kecil bersayap yang aktif terbang untuk mencari pasangan. Sebaliknya, imago betina pada banyak spesies ulat kantong memiliki sayap yang rudimenter atau bahkan tidak bersayap sama sekali sehingga tetap berada di dalam atau dekat kantong tempatnya berkembang. Secara ekologis, ulat kantong hidup pada lingkungan yang memiliki ketersediaan tanaman inang yang cukup serta kondisi suhu dan kelembapan yang dapat mendukung perkembangan ulat kantong. Populasi ulat kantong dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu biotik dan abiotik. Faktor biotik meliputi ketersediaan tanaman inang, keberadaan musuh alami, serta kompetisi antar individu. Sementara faktor biotik dipengaruhi oleh suhu, kelembapan curah hujan, dan intensitas cahaya. Rekomendasi pengendalian ulat kantong dilakukan sesuai PHT, yaitu monitoring rutin untuk mendeteksi keberadaan ulat kantong sejak awal serangan, sanitasi kebun dengan membuang dan memusnahkan kantong ulat yang menempel pada tanaman, konservasi musuh alami seperti parasitoid dan predator dengan mengurangi penggunaan insektisida spektrum luas, pengendalian mekanis dengan memetik ulat dan kantongnya pada serangan ringan, penggunaan agen hayati seperti bakteri Bacillus thuringiensis atau jamur entomopatogen, dan aplikasi insektisida selektif hanya jika populasi telah melewati ambang kendali dan sesuai dosis anjuran.